Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show. Ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Pemirsa, baik lagi barengan sama Irma di sini. Dan tentunya masih bersama dengan Mas Bambang. Kita masih ngobrolin tentang Teens Go Green Indonesia, begitu ya. Ini merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Mas Bambang sendiri karena merasa hal-hal yang penting tersebut gitu ya, kegiatan-kegiatan sudah dilakukan dan itu dianggap penting, tidak perlu diberhentikan. Untuk itu terciptalah Teens Go Green Indonesia. Nah, tadi kita sempat terputus di kenapa kemudian hal yang membuat Mas Bambang jatuh cinta terhadap lingkungan adalah karena mulai mengenal tentang lingkungan itu sendiri. Nah, apa nih Mas Bambang yang harus disampaikan kepada pemirsa juga agar kita semua menjadi orang-orang yang bisa kemudian juga cinta terhadap lingkungan? Ya, nah emang sih. Jadi kalau misalkan kita nggak kenal dulu, kenapa sih lingkungan harus dijaga? Kita kebanyakan mungkin akan menyangkal gini, apa sih pentingnya ngejaga lingkungan? Maksudnya sesimpel kita buang sampah di tempatnya aja gitu kan. Nah itu masih banyak orang yang kayak meremehkan untuk itu gitu. Nah tapi coba kalau misalkan kita tahu faktanya tentang lingkungan itu mulai dari kayak Indonesia itu sangat kaya kan. Indonesia menjadi negara kepulauan, kemudian punya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang. Nah, kemudian Indonesia juga punya tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana Indonesia katanya tuh negara nomor 2 gitu, dengan keanekaragaman hayatinya. Dan dengan luas Indonesia yang seperti segitu, ternyata ratusan sampai ribuan spesies endemik itu ada di Indonesia yang nggak bisa kita temukan tuh di negara lain. Nah, tapi sayangnya karena minimnya pengetahuan kita bahwa adanya fakta kalau misalnya negara kita itu kaya, punya sumber daya alam yang melimpah, yang harus kita jaga. Nah, akhirnya ya itu pengelolaan sumber daya alam kita ya kurang bijak gitu. Jadi kita seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada sehingga lingkungan yang ada tuh kebanyakan ya itu rusak karena kurangnya pengelolaan dari sumber daya alam kita secara bijak. Nah, kemudian masalah-masalah lain terkait itu juga kayak masalah-masalah pencemaran, terutama masalah sampah yang menjadi salah satu fokus kita, yaitu terutama sampah plastik dan styrofoam. Nah, di mana sampah plastik dan styrofoam ini itu seperti menjadi jadi habit gitu bagi kita masyarakat, terutama masyarakat urban ya Mbak, di mana kayaknya kayaknya ada yang kurang gitu kalau misalkan tiap hari tanpa adanya kantong plastik yang kita pakai atau kita hasilkan gitu. Ya, sampai sekarang bahkan saat peraturan itu ada kita masih menggunakan plastik gitu ya. Beberapa udah lebih aja. Betul. Nah, itu juga jadi yang gimana ya, karena kita nggak tahu kalau misalkan dampak yang kita hasilkan dari kantong plastik yang kecil aja yang kita buang sehari, kita buang meskipun itu hanya satu kantong. Nah, ternyata itu menurut penelitian dari Jambek tahun 2015, kalau Indonesia itu katanya negara kedua yang mencemari lautan karena sampah plastiknya gitu. Iya. Dan ini di tahun 2050, ya? Iya, 2050 nanti diprediksi bahkan jumlah ikan yang ada di lautan itu kalah jumlahnya daripada jumlah sampah plastik yang ada. Bayangin, masa jumlah sampah plastik lebih banyak daripada jumlah ikan. Nah, kalau misalkan hal-hal kayak gini terus-menerus kita biarkan, kan lama-kelamaan ya kita mau nggak mau hidup dengan pencemaran-pencemaran yang ada. Akhirnya ya generasi-generasi mendatang setelah kita tuh pengen dapat apa sih gitu. Mereka yang ada masa merasakan kerusakan-kerusakan yang ada doang gitu. Mereka nggak bisa ngerasain kalau misalkan kayak laut yang ada tuh masih biru, masih jernih dan masih ekosistemnya masih terjaga. Jangan sampai mereka tuh cuma taunya lautnya yang isinya penuh sampah aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai si laut-laut itu yang tadinya bisa jadi pemandangan yang indah hanya menjadi got-got besar gitu ya, yang kita miliki kalau misalnya kita tetap tidak peduli terhadap lingkungan. Iya, soalnya di beberapa tahun lalu kan sempat viral ada sebuah video di Bali di mana seorang penyelam dari luar negeri ketika menyelam di sekitar Laut Nusa Penida, nah isinya tuh sampah-sampah plastik gitu. Nah itu kan miris banget kan, Bali yang terkenal dengan wisatanya,
ternyata lautnya isinya sampah-sampah gitu. Nah itu sebenarnya yang menggerakkan kita untuk terus yaitu mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat agar mereka tuh aware gitu, aware dan peduli untuk menjaga lingkungan bareng-bareng. Dimulai dari kita, kayak dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari circle atau lingkungan terdekat kita, mulai dari keluarga, teman-teman dekat. Setelah itu baru kita terjun ke masyarakat. Gitu. Oke, tapi kalau saat itu Mas Bambang, secara personal, apa sih yang paling menyentuh Mas Bambang sehingga, ini sepertinya tidak bisa lagi ditunda. Artinya kalau terkait dengan, ayo kita jaga untuk satu skala yang besar begitu ya. Mungkin orang kayak, aku nggak ngerasain dampaknya secara langsung, sudahlah. Makanya mereka masih banyak aja yang tetap abai gitu. Tapi kemudian, apa yang bikin Mas Bambang ini secara personal tersentuh sampai, wah, kayaknya harus dimulai sekarang juga nih. Kayaknya saya harus benar-benar mencintai lingkungan dan saya harus melakukan aksinya gitu. Nah, salah satunya adalah yaitu Mbak, tahun 2000 kan karena kebetulan saya tinggal di Jakarta ya Mbak, sejak kecil. Nah, tahun 2007 itu di Jakarta sempat dilanda banjir yang hebat, yang lumayan besar gitu. Termasuk dalam siklus tahunan banjir di Jakarta yang sebelumnya kan tahun 2002, kemudian 2007. Nah 2002 itu rumah saya masih belum masuk. Nah tiba-tiba pas 2007 itu lingkungan rumah saya termasuk rumah saya itu yaitu kemasukan air gitu, dan itu bahkan berhari-hari hampir seminggu kalau nggak salah sampai sekolah tuh diliburkan. Nah salah satu banjir adalah karena yaitu kali-kali yang ada di Jakarta, saluran air semuanya kan kalau misalnya kita lihat isinya penuh sampah semua kan, terutama sampah plastik, sehingga airnya itu nggak mengalir secara lancar gitu. Nah itu sebenarnya salah satu yang bikin kita tergerak juga, maksudnya sebagai anak muda, kita nggak mau nih kalau misalkan ya lama-lama Jakarta tenggelam, meskipun ya di Jakarta pun kalau misalnya secara diprediksi terjadi penurunan air tanah kan. Betul. Tapi kan jangan sampai karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita atasi kayak termasuk sampah-sampah yang ada di selokan atau got-got segala macam, itu kan bisa kita kurangi kan kalau misalkan kita sebagai masyarakatnya ya bisa disiplin gitu terhadap masalah isu sampah. Nah kemudian sekitar tahun 2010-an atau 2011, nah kan dari Teams Go Green itu sendiri kita pernah mengadakan yang namanya pembelajaran ekosistem ke Pulau Pramuka ya Mbak. Nah ketika ke Pulau Pramuka kan kita melewati Teluk Jakarta. Nah ternyata di tengah-tengah Teluk Jakarta itu kalau misalkan Mbak mungkin pernah ke sana, di tengah-tengah itu kita akan temukan ada bagian-bagian yang isinya tuh sampah-sampah plastik gitu. Nah itu kalau misalnya dilihat tuh kayak miris banget gitu di tengah lautan di Teluk Jakarta yang lokasinya emang dekat dengan kita, ternyata ya itu benar-benar tercemar gitu, benar-benar yaitu hasil dari yang sampah plastik yang kita buang ke selokan dekat rumah, kemudian mungkin ada 1-2 yang mengalir, kemudian masuk ke kali, kemudian akhirnya bermuara ke Teluk Jakarta, akhirnya terbawa ke lautan. Nah itu kan masa miris banget kalau misalkan hal-hal kayak gitu kita biarkan terus terjadi terus-menerus gitu. Kalau misalkan kita diem aja, nggak berusaha untuk bergerak bersama menyelesaikan masalah yang ada, nah lama-kelamaan ya udah kita tinggal tunggu aja waktunya, kerusakan lingkungannya semakin parah. Betul sekali. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa lingkungan ini tidak lagi aman untuk kita gitu ya. Padahal itu terjadi gara-gara kelalaian kita sendiri dan ketidakmauan kita untuk bersama-sama menjaga. Karena pemirsa memang kalau bicara tentang lingkungan itu adalah satu hal yang tidak bisa diselesaikan secara individu, alias kita butuh kelompok, kita butuh rekan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jangan sampai kemudian pengalaman yang dirasakan oleh Mas Bambang tadi begitu ya, merasakan seperti apa kemudian pahitnya banjir di Jakarta sampai harus masuk rumah menimbulkan kerugian, itu baru menyadarkan kita. Karena yang lebih baik adalah bagaimana kita bisa sadar bahkan di saat kondisi kita sendiri ini masih dalam kondisi yang nyaman sehingga kita bisa lebih bebas bergerak lagi. Nah kita masih akan ngobrol lagi tentunya, untuk itu tetap bersama kami pemirsa di PTV Show.